Oke, kembali lagi di So Jadi Pandit. Jadi kali ini gua akan preview Champions League. Seperti yang kalian tahu, Champions League itu akan main besok mulai malam ini sampai malam besok di babak 4 perempat final atau 8 besar. Yang pertama itu dini hari nanti ada Benfica Inter. Benfica Inter ini menurut gua akan menjadi laga yang 50-50 match. Di mana Benfica ini tidak bisa dianggap remeh. Di Liga Portugal dia dominan, bahkan di Champions League Benfica ini punya rekor yang bagus di musim ini. Ya. Benfica punya mereka itu kalau nggak salah juara grup. Bentar gue cek nih. Ya, mereka juara grup. Di grupnya yang ada Paris Saint-Germain, ada Juventus. Mereka peringkat 1 loh. Bahkan Paris Saint-Germain aja peringkat 2 karena kalah apa ya eh, gol tandang atau apa gue nggak ngerti lah. Gue lupa. Yang jelas Benfica peringkat 1. Jadi Benfica ini di fase grup nggak terkalahkan. Kemarin mereka menang juga 2 kali. Jadi ya Benfica ini tidak bisa diremehkan sama sekali. Ya, sedangkan Inter nggak konsisten di Liga. Inter sama sekali tidak konsisten di Liga. Dan main di Benfica dulu feeling gue ada kemungkinan kalau di match ini ya mungkin gue sedikit mengunggulkan Benfica, tapi untuk keseluruhan match itu 50-50 karena kita nggak tahu nanti main di Sepe Meazza seperti apa ya. Inter di 5 pertandingan terakhir mereka nggak menang sama sekali di semua kompetisi, sedangkan Benfica hanya kalah sekali dari Porto, sisanya disapu bersih kemenangan. Tapi kita nggak ada yang tahu ya, namanya Champions League itu kadang-kadang juga bisa menentukan. Yang menentukan itu adalah form of the day, terutama Otamendi ini absen kan. Otamendi ini punya peran yang cukup penting di belakang Benfica. Inter nggak ada yang absen, jadi kecuali Hakan Calhanoglu dengan si Skriniar. Ya, kita lihat nanti seperti apalah. Kalau gue sih sedikit mengunggulkan Benfica di pertandingan kali ini. Terus Manchester City Munchen ini super big match di atas kertas, tapi gue yakin di atas lapangan juga akan demikian karena gue tidak melihat ada dari kedua tim ini akan bermain menunggu atau reaction enggak. Ya mungkin Bayern Munchen kalau secara ball possession mungkin kalah dengan Manchester City, terutama Tuchel. Ya Tuchel tidak terlalu menekankan pada ball possession, tapi kita ingat bahwa Tuchel punya rekor pertemuan di Champions League melawan Manchester City yang cukup baik pada saat menangani Chelsea. Ya, Tuchel ini tahu cara untuk perform, cara untuk memenangkan pertandingan di turnamen. Nah, itu yang akan coba dimanfaatkan main di Etihad Stadium. City itu feeling gue akan main dengan 4 back ya. Gue sih agak ragu mereka akan main dengan 3 back. Dan Bayern Munchen itu akan kembali bermain dengan 4 back. Ya, 4 back seperti yang biasa Tuchel. Dan ini bisa menjadi ujian juga dari Tuchel. Ya, dia baru menangani tim ini 3 pertandingan. Menghadapi Borussia Dortmund, menghadapi Freiburg 2 kali. Lawan Freiburg mereka bisa menang di Bundesliga tapi kalah di DFB Pokal. Sedangkan Manchester City ini sedang dalam performa yang luar biasa. Dari 5 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. Bahkan dari 12 pertandingan terakhir mereka tidak terkalahkan. 5 pertandingan terakhir mereka meraih kemenangan. 8 pertandingan mereka meraih kemenangan. Jadi Manchester City ini luar biasa secara performa. Head to head juga sama. 2 pertandingan terakhir Manchester City, satunya memang di pramusim, satunya lagi di club friendlies, itu Manchester City menang dua-duanya lawan Bayern Munchen. Tapi di grup terakhir itu 2014 itu sudah sangat jauh, nggak bisa dijadiin parameter. City menang sekali, Munchen menang sekali. Jadi tidak ada head to head yang bisa menjadi parameter siapa yang akan menang. Ya kembali lagi seperti yang gue bilang, mungkin Bayern Munchen akan lebih mengandalkan transisi, counter attack. Dan sedangkan City akan bermain seperti biasa. City tidak pernah bermain bertahan. Mereka akan terus bermain menyerang seperti biasanya mereka akan bermain. Dan PR dari Bayern Munchen adalah untuk mematikan lini tengah dari Manchester City dibandingkan Haaland. Kalau menurut gua, karena Haaland
tanpa lini tengah, tanpa support lini tengah, ya dia juga sulit untuk mendapatkan peluang. Yang harus dicegah itu daripada Haaland-nya, tapi lini tengahnya Kevin De Bruyne, Gundogan, Rodri, dan juga sayapnya ini bahaya banget ini, Grealish dan juga Mahrez ini bisa berbahaya sekali. Itu yang harus diantisipasi oleh Bayern Munchen, tapi ini kembali lagi gue tidak bisa prediksi siapa yang akan menang di pertandingan kali ini. Ini 50-50 match, tergantung form of the day, tergantung kesalahan-kesalahan individu kecil. Big match itu seperti itu. Ya, kesalahan individu kecil itu sangat bisa menentukan momentum. Misalkan gol pertama cepat dari Manchester City atau Bayern Munchen itu akan mengubah jalan pertandingan. Jadi kita nggak bisa prediksi siapa yang akan lebih unggul di pertandingan kali ini. Oke, kita ke besoknya. Pertandingan pertama, Milan-Napoli, derby Italia juga ini. Ya, klub dari Italia. Kemarin mereka ketemu, Milan bantai Napoli di kandang dengan skor 4-0. Tapi itu di Liga. Dan di Liga kita tahu Napoli itu sudah hampir pasti juara. Jadi mungkin urgensinya itu berbeda. Ya mungkin Napoli ya mainnya, dia coba scanning ya untuk Champions League. Dia coba untuk mempelajari Milan. Nah, ini adalah pembuktian yang sesungguhnya apakah Milan bisa mengulangi penampilan yang luar biasa pada saat mereka mengalahkan Napoli 0-4. Itu yang menjadi tanda tanya besar. Apakah Milan mampu melakukan itu? Main di kandang terlebih dahulu, mereka harus jelas memanfaatkan momentum ini, memanfaatkan laga ini, karena main di Napoli ya cukup berat. Ya cukup berat. Walaupun kemarin mereka menang di Napoli, cuman ini Champions League. Dan laga pertama itu akan sangat menentukan. Ya. Dan feeling gue sih ini akan berjalan cukup alot. Kita nggak boleh meremehkan Milan sama sekali. Milan dengan fighting spiritnya, dan Napoli dengan gaya permainannya. Ini yang menjadi seru dan menarik untuk kita saksikan. Jadi ini 50-50 match menurut gue. Nah, yang terakhir itu adalah Real Madrid-Chelsea. Real Madrid nggak ada yang cedera. Chelsea yang cedera itu Thiago Silva, cuman kemarin baru balik latihan. Gue nggak tahu, mungkin belum fit untuk leg pertama. Terus ada Mason Mount cedera, Aspi masih cedera, dan Armando Broja nggak terlalu penting lah. Nah, yang menarik adalah Chelsea ini kan baru menjalani laga debutnya bersama dengan Lampard kemarin dan kalah 1-0 lawan Wolves. Dan secara pattern permainan ya gue bilang lebih jelek malah dibandingkan Bruno Saltor dan juga Graham Potter. Tapi tampaknya itu semua dilakukan oleh Lampard untuk mempersiapkan match ini. Nah, jadi kita lihat di pertandingan kali ini apakah Chelsea akan menunjukkan penampilan yang berbeda dibandingkan pertandingan lawan Wolves. Karena kalau sampai mereka tetap mempertahankan permainan pada saat lawan Wolves, lawan Real Madrid di kandang ya sulit. Serius. Ya ini mainnya di kandang Madrid dulu, sulit untuk Chelsea bisa mengalahkan Madrid dengan permainan seperti pada saat melawan Wolves. Orang bilang iya, musim lalu Madrid bisa dikalahkan di kandang 2-3 walaupun yang lolos Madrid ya. Cuman kita harus lihat dulu. Kita harus lihat juga konteksnya, bahwa pelatihnya itu bukan si Lampard, tapi Tuchel 2 kali. Bahkan di musim 2021 itu juga Tuchel yang mengalahkan Real Madrid. Ya, dan menyingkirkan Real Madrid. Bukan Lampard. Oke? Itu akan sangat berpengaruh. Dan pemain-pemain yang perform pada saat menghadapi Real Madrid, terutama Timo Werner dan Kai Havertz. Timo Werner sudah cabut, Havertz amburadul musim ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mason Mount yang luar biasa juga, itu absen juga. Jadi beberapa tokoh penting yang bisa mendongkrak Chelsea di pertandingan melawan Real Madrid itu absen di pertandingan kali ini, kemungkinan besar. Atau apalagi Havertz mungkin main tapi nggak perform juga. Yang untungnya untuk Chelsea adalah Kante sudah bisa balik. Kemungkinan mereka akan main dengan 4-3-3 lagi. Gua nggak tahu apakah main dengan satu attacking midfield atau 3 gelandang, Kante, Enzo, dan juga Kovacic. Itu akan lebih aman kalau gue bilang untuk Chelsea ya. Karena melawan lini tengah Madrid yang kemungkinan Modric, Kroos, atau Tchouaméni atau Valverde itu akan jauh lebih bagus untuk Chelsea dibandingkan mereka mainnya cukup terbuka. Itu akan merepotkan kalau feeling gue. Jadi feeling gue di pertandingan kali ini Madrid akan lebih ngegas, sedangkan Chelsea akan lebih bermain menunggu ya, dan mengincar counter attack. Dan gue tidak melihat Lampard ini punya keberanian seperti Tuchel untuk bermain terbuka.
Ya jujur aja, tapi ya kita lihat nanti seperti apa. Yang jelas di leg pertama ini gue sih sedikit mengunggulkan Madrid. Murni karena pengalaman yang mereka miliki, mental mereka di Champions League, dan kualitas pemain. Madrid sedikit lebih unggul dibandingkan Chelsea, dengan catatan juga Chelsea kan baru ganti pelatih, artinya adaptasinya itu masih dalam tanda kutip kasar. Ya masih baru lah ibaratnya. Oke, Europa League, ya Europa League ada Juventus Sporting. Sporting ini nggak bisa diremehin sama sekali oleh Juventus. Ya, sama sekali nggak bisa diremehin. Dan Juventus ini suka kerepotan juga lawan tim-tim Portugal. Kita ingat Juventus itu 2000 berapa ya? 19 kalau nggak salah itu tersingkir lawan Porto di Champions League. Ya, jadi mereka tidak boleh meremehkan Sporting sama sekali. MU Sevilla. Nah, Manchester United ini sudah menghadapi 4 tim Spanyol kalau nggak salah di fase knockout. Yaitu ada Barcelona, Real Betis, siapa lagi? eh Sevilla. 3 berarti ya. 3 kalau nggak salah deh. Atau di grup ada deh kalau nggak salah satu. Gue lupa deh. Real Sociedad kalau nggak salah dia di grup ya. Jadi 4 tim sudah dihadapi Manchester United, ini tim keempat di Europa League. Dan MU sudah mulai balik ke performa mereka setelah kekalahan dari Newcastle 2-0. Selebihnya mereka 2 pertandingan terakhir mereka menang, bahkan clean sheet. Dan yang untungnya adalah Casemiro kan bisa main kalau di Europa League. Ya, jadi itu akan sangat membantu. Yang menjadi masalah dari MU ini kan Rashford ya. Rashford cedera kemarin. Nah, ini berbahaya sekali. Karena setahu gue Rashford itu punya kontribusi gol itu cukup luar biasa dominan di MU. Ketika tidak ada Rashford, nah siapa yang bisa cetak gol? Nah, ini yang menjadi PR bagi Ten Hag untuk menemukan solusi di lini depan. Apakah Anthony atau Sancho atau Martial mungkin sejak awal. Ya, jelas kehilangan Rashford menurut gue akan sangat berbahaya untuk MU. Oke, walaupun Sevilla ini bapuknya minta ampun ya di liga, cuman tetap aja kalau lu nggak bisa cetak gol, Sevilla misalkan mainnya parkir bus, susah juga untuk tembus kan. Segitu dulu preview di kesempatan kali ini tentang Champions League dan juga Europa League. Kita lihat nanti seperti apa jalan pertandingan. Ya, gue mengharapkan sudah masuk ke 8 besar, harusnya lebih seru lah. Ya, tidak ada match yang boring, tidak ada match yang sangat kejomplang gitu ya. Gue mengharapkan match yang seru, entertaining, bisa menghibur untuk fans netral, untuk fans kedua tim misalkan, dan bisa ya membuktikan bahwa mereka layak lolos ke babak selanjutnya. Salam sepak bola.